Di sebuah desa kecil yang terletak jauh di pegunungan Jawa Barat, terdapat sebuah cerita rakyat yang bahkan sampai hari ini masih memicu rasa takut yang mendalam. Desa itu disebut Desa Balayangan, sebuah tempat yang sering diliputi oleh kabut tebal, dan disinilah kita menemukan kisah tentang hantu penunggu gerbang. Orang-orang di desa berbisik tentang gerbang tua itu, sebuah struktur batu yang sebagian besar telah ditelan oleh akar pohon beringin. Konon, gerbang itu dulunya adalah pintu masuk ke sebuah pesantren yang berdiri kokoh pada abad ke-18. Tapi kini, yang tersisa hanyalah reruntuhan. Dan di balik reruntuhan tersebut, ada sesuatu yang tak ingin terlihat, tak ingin diganggu. Cerita ini bermula lebih dari 200 tahun yang lalu, ketika pesantren itu dipimpin oleh seorang ulama termasyhur bernama Kiai Mandaraka. Kiai Mandaraka dikenal bijaksana, tetapi juga keras dalam mendisiplinkan murid-muridnya. Namun, ada satu murid yang menjadi titik kelam dalam sejarah pesantren itu, seorang anak bernama Raka. Raka adalah anak yatim piatu yang diambil Kiai Mandaraka sebagai santri karena belas kasih. Namun, Raka memiliki sisi gelap. Anak itu begitu sering melanggar aturan, mengganggu santri lain, bahkan melakukan pencurian. Kiai Mandaraka memperingatkannya berkali-kali, tapi perilaku Raka semakin memburuk hingga akhirnya ia melakukan tindakan yang tak termaafkan. Ia mencuri kitab suci pesantren, sebuah kitab kuno yang diberi nama Al-Jumantara, yang konon memiliki kekuatan gaib. Kitab itu diwariskan turun-temurun oleh pendiri pesantren, dan Kiai Mandaraka menganggapnya sebagai objek suci yang penuh berkah. Mencuri kitab itu adalah dosa terberat, tetapi apa yang dilakukan Raka setelahnya membuat segalanya jauh lebih mengerikan. Dalam suatu malam berkabut, ia mencoba membaca mantra dari kitab tersebut demi kekayaan. Ia percaya bahwa kekuatan dari kitab itu dapat memanggil makhluk gaib untuk memenuhi keinginannya. Namun, apa yang terjadi malam itu adalah bencana. Penduduk desa yang tinggal dekat pesantren mendengar jeritan mengerikan, suara-suara gaib, dan suara Raka memohon ampun. Ketika mereka tiba, mereka menemukan tubuh Raka telah hangus, hampir tak dikenali, dengan kitab suci tergeletak di sampingnya. Kiai Mandaraka tidak pernah menceritakan secara rinci apa yang terjadi malam itu, tetapi sejak kejadian itu, pesantren mulai berantakan, dihantui oleh aura kehadiran yang suram. Santri mulai jatuh sakit tanpa sebab, dan beberapa bahkan mengaku melihat sosok berwajah rusak yang berkeliaran di malam hari. Sosok yang mereka yakini adalah Raka. Akhirnya, pesantren itu ditinggalkan sepenuhnya, tetapi gerbangnya tetap berdiri. Dan disinilah kisah hantu penunggu gerbang itu dimulai. Sejak pesantren ditinggalkan, penduduk desa mulai percaya bahwa hantu Raka kini menjaga gerbang itu. Gerbangnya tampak tak berbahaya pada siang hari, tetapi setiap malam, kabarnya suara langkah kaki membara dapat terdengar di sekitar gerbang. Ada seorang laki-laki tua di desa bernama Pak Karman yang mengaku pernah melewati gerbang itu tengah malam ketika ia pulang dari berburu. Ia bersumpah bahwa ia melihat sosok anak muda dengan wajah yang telah meleleh. Kulitnya hitam seperti arang. Sosok itu berdiri diam di sela-sela akar pohon besar yang melilit gerbang. Dia menatapku, diam, tapi tatapannya seperti menusuk ke dalam jiwaku. Aku mencoba kabur, tapi langkahku terasa berat, seperti ada yang menarik kaki. Aku akhirnya membaca doa sekuat tenaga sampai rasa itu hilang. Tapi aku tahu, jika aku belum selesai membaca doa saat itu, aku takkan berada di sini sekarang. Pak Karman bukan satu-satunya yang memiliki cerita serupa.
Anak-anak muda yang nekat mencoba mendekati gerbang untuk membuktikan keberanian mereka selalu pulang dengan ketakutan yang tak tertahankan. Beberapa dari mereka bahkan mengaku melihat bayangan Raka di desa, mengintip dari balik pohon, atau muncul di jendela rumah mereka malam hari. Pernah suatu malam, seorang pemuda bernama Arif mencoba untuk membuktikan bahwa semua cerita itu hanyalah tahayul. Dengan kamera ponsel, ia dan 2 temannya pergi ke gerbang di tengah malam, bertekad untuk merekam apapun yang mereka temukan. Rekaman itu sampai hari ini menjadi bahan pembicaraan di desa. Dalam videonya, Arif awalnya tidak merekam apapun yang mencurigakan. Mereka semua cekikikan, bercanda tentang bagaimana mereka akan menjadi pemburu hantu. Tetapi saat mereka berdiri dekat gerbang dan lampu ponsel menyinari struktur batu itu, sesuatu terjadi. Dalam rekaman, terdengar salah satu temannya berteriak. Apa itu? Lalu kamera bergoyang. Sosok hitam dengan wajah melengkung seperti tertarik keluar dari layar. Persis seperti yang diceritakan penduduk desa. Mereka semua berlari meninggalkan gerbang, dan meskipun mereka berhasil sampai ke rumah dengan selamat, Arif jatuh sakit segera setelahnya. Ia demam tinggi selama berminggu-minggu dan terus mengigau tentang seseorang yang menunggu di gerbang untuk menjemputnya. Beberapa hari setelah Arif sembuh, ia menemukan bahwa file videonya telah rusak dan yang tersisa hanyalah potongan gambar di mana sesosok bayangan hitam terlihat di antara kabut, berdiri diam dekat gerbang. Cerita ini menjadi semakin menyeramkan ketika seorang ahli spiritual dipanggil ke desa untuk menyelidiki. Sang ahli, seorang perempuan bernama Nyai Saratmi, mendekati gerbang itu dengan hati-hati. Tempat ini kini menjadi persemayaman arwah yang marah. Dia, katanya, tidak pernah diberi kesempatan untuk mencari pengampunan. Sekarang, dia terjebak di sini, menjaga gerbang agar tak seorang pun mendekat, sampai seseorang berani menghadapinya. Namun, siapa yang berani? Hantu penunggu gerbang adalah simbol ketakutan mendalam, bayangan yang terus menghantui desa itu. Penduduk desa bahkan menolak untuk menghancurkan gerbang tersebut, takut akan balas dendam sang hantu. Gerbang itu masih berdiri hingga hari ini, menantang siapapun yang berani mendekatinya, membawa aura gelap yang berbisik. Aku menunggu. Jadi, apakah Anda memiliki keberanian menatap gerbang itu dan mungkin berhadapan langsung dengan hantu yang telah lama terlupakan, namun tak pernah benar-benar pergi? Kabut di sekitar gerbang itu menyimpan rahasia yang siap menyeret orang penasaran ke dalam kegelapan. Kisah ini sesungguhnya merupakan undangan tak langsung, karena satu langkah ke arah gerbang itu bisa jadi langkah terakhir Anda.